Oke, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita mau mulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita. Sebelumnya adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Adik-adik dan kakak, kita mau mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2 hari Minggu hari yang mulia. Adik-adik, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari ini Tuhan, tanpa kurang suatu waktu pun Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan berkumpul di Zoom meeting ini untuk sama-sama beribadah sama Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh beribadah dengan hati yang tenang, kami boleh memulai ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, bersama-sama dengan Tuhan. Kamu serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita mau masuk ke Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita terambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Kakak mau minta tolong Riel buat baca bareng kakak bisa Riel? Sebentar. Ya. Iya, Kak. Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Kakak baca ayat yang menjorok keluar, Riel baca ayat yang menjorok ke dalam ya. Baik, Kak. Amsal 3 ayat 27 sampai 35, anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, Padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik,
tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun pencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Kasih Riel. Sama-sama, Kak. Adik-adik, kita mau menyambut firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Jemaat 457 ayat 1 dan 2, ya Tuhan tiap jam. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan yang bakal disampaikan sama Kak Deki. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak Yesus Roh Kudus yang baik, terima kasih kalau pada hari Minggu ini, Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah kembali di ibadah persekutuan berdoa. Sebentar kami akan baca firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bertata dalam hati pikiran jiwa kami, hingga firman Tuhan ini boleh Tuhan tanam ukir dalam hati pikiran jiwa kami agar dapat menjadi rema, menjadi hikmat marifat dalam kehidupan kami. Diamkan suara hati kami, biarlah suara Tuhan yang bekerja dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Wahyu 2. Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga ke-7. Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga ke-7. Nah, kakak ingin adik-adik yang membacakannya. Adik-adik cewek ada berapa orangnya sekarang? Kak Steph, ada yang tahu? Adik-adik ceweknya ada berapa orang? Ada 2 orang. Oh, 2 orang. Jadi adik-adik cowok baca ayat yang ganjil, adik-adik cewek baca ayat yang genap, ya. Wahyu 2 ayat 1 hingga ke-7. Kakak persilakan. Adik-adik cewek ayat ganjil, adik-adik cowok ayat genap. Wahyu 2 ayat 1 hingga ke-7. Kepada jemaat Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia, yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya, dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat
baik menyebut dirinya rasul. sebenarnya tidak demikian. Engkaulah yang dusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, dan kasih karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau perbuatan Engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Baik, adik-adik, selamat pagi. Shalom. Shalom, Kak. Shalom. Ya. Shalom. Mungkin ini baik, oke. Mungkin ini pertama kali ya kakak membawakan firman Tuhan secara online atau daring. Karena sejak 2020 Maret sampai sekarang ya, baru kali ini kakak melayani di PT lagi. Dan kakak lihat nama-nama yang mengikuti hari ini kayaknya memang ini dari pindahan PA semua kali ya, Mas Step ya. Tapi ada juga yang lama sih, ada juga teman-teman dari katekisasi. Katek ya, oh ya, baik. Dikasih Tuhan, kitab Wahyu yang kita baca hari ini, kalau dikatakan mungkin kitab yang paling nggak suka dibaca gitu, atau paling yang ya dalam arti kata firman yang harus direnungi dengan benar, dicermati dengan benar, karena memang banyak sekali kata-kata yang mungkin tafsirnya bisa judul yang diberikan oleh Dewan Teruna pada pembacaan hari ini adalah mempertahankan kasih Kristus. Mempertahankan kasih Kristus. Jadi dengan judul ini ada sesuatu yang salah ya adik-adik di jemaat di Efesus. Sehingga dikatakan kamu harus mempertahankan kasih kepada Kristus. Berarti ada kasih yang goyah, ada kasih yang salah, ada kasih yang mungkin sudah ditinggalkan ya oleh jemaat di Efesus. Padahal jemaat Efesus ini boleh dikatakan jemaat yang luar biasa luar biasa, boleh dikatakan dalam kehidupan berimannya sangat baik ya. Dan dikatakan di sini bahwa mereka betul-betul mengikuti apa yang sudah Tuhan perintahkan. Bahkan mereka membenci segala pengajaran atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan, terutama perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus ya. Jadi di Efesus itu pada saat itu ada pengajar-pengajar boleh dikatakan tanda kutip sesat ya. Ini pengajaran Nikolaus dan mereka membenci ajaran Nikolaus. Dan Tuhan memuji ngambil sikap seperti itu. Tapi kok kehidupan beriman mereka yang sudah tanda kutip luar biasa kok masih ditegur Allah gitu ya dalam pembacaan ini. Karena di situ dikatakan ada kasih yang sudah mereka tinggalkan, kehidupan kasih yang sudah mereka tinggalkan. Dan kita tahu bahwa
di ayat ini Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan ya adik-adik secara pribadi. Kalau kakak lihat di sini ada yang kakak catat ada 10 adik-adik teruna ya yang mengikuti hari ini. Jadi tolong dikoreksi kalau kakak salah. Jadi Tuhan tahu apa yang adik-adik lakukan, apa yang Benaya lakukan, apa yang Brian lakukan, apa yang Darel lakukan, Gabriel Bintang lakukan, apa yang Riana Paskaita lakukan, Peter lakukan, Jonathan Siatau lakukan, Yesaya lakukan, Diel lakukan, Luk Pasoreh lakukan. Ada yang belum kakak sebut namanya? Kaster? Dari Gerard, Kak. Apa? Gerard Manurung. Gerard Manurung. Gerard Manurung. Nah, jadi Tuhan juga tahu apa yang Gerard lakukan. Jadi adik-adik jangan merasa merasa kalau kita di ruangan tersendiri, di kamar sendiri, di kamar mandi sendiri, atau di ruangan tertentu yang kita cuma sendiri, adik-adik merasa orang tua adik-adik tidak melihat, teman-teman adik-adik tidak melihat. Tapi adik-adik harus tahu, harus sadar bahwa ada sosok pribadi yang melihat secara langsung, yaitu Tuhan sendiri. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita selalu sendirian, bahwa kita hanya seorang diri dimanapun kita berada. Kita tahu mata Tuhan tertuju pada diri kita masing-masing. Jadi ya kita kalau tahu ada yang mengawasi, ya berarti kita harus selalu waspada, selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, dari pembacaan ini adik-adik yang kakak bilang ada sesuatu yang telah menyimpang atau salah yang dilakukan oleh jemaat Efesus, sehingga Yohanes menuliskan bahwa nih kamu harus merubah sesuatu yang salah ini atau sesuatu yang menyimpang. Karena apa? Di ayat ke-7 dikatakan barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Jadi kita harus merubah apa yang salah, merubah apa yang tidak benar di yang Tuhan katakan gitu, yang Tuhan beritakan melalui nabi, melalui pendeta, melalui orang tua, ataupun melalui siapapun yang menegur kalau kita melakukan hal-hal yang salah. Nah, disangkutkan dengan kasih di ayat ini yang juga Dewan Teruna berikan, ada kasih yang sudah ditinggalkan atau kasih yang sedikit menyimpang itu dari jemaat Efesus. Nah, adik-adik kakak kita coba baca satu perikop itu di 1 Korintus 13. Coba adik-adik kita buka ya semuanya. 1 Korintus 13 ayat 1 hingga ke 3. Ayat 1 hingga ke 3. Kakak minta 3 orang teruna untuk membacakannya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Coba siapa yang Brian, coba Brian Wundu baca ayat yang ke-1. 1 Korintus 13 ayat 1. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Coba Gabriel baca ayat kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga kakak minta Riana Paskaita. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, adik-adik, yang seperti kakak bilang tadi, di jemaat di Efesus ini ada kasih yang mungkin agak sedikit menyimpang, berbelok, bahkan sudah tidak dikerjakan lagi gitu. Sehingga meskipun mereka melakukan hal-hal
yang mungkin dianggap rohani gitu ya, rohani bagi mereka sendiri bahkan bagi orang lain, tapi ada penilaian dari Allah bahwa mereka melakukan sesuatu yang masih tidak benar, yaitu tentang kasih ya adik-adik. Kalau kita baca ayat 1 sampai ke 3 di 1 Korintus 13 ini luar biasa ya adik-adik. Apa yang bisa, apa maksudnya, orang sudah melakukan hal ini tapi bagi Allah belum cukup gitu, bahkan tidak berguna. Ayat ke-13 ayat 1-nya mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia gitu ya, dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya baik itu. Jadi luar biasa ya adik-adik, ayat 1 ayat 3 ini sebetulnya praktek iman yang luar biasa. Bahkan dikatakan bisa memindahkan gunung itu, wah itu iman yang mungkin paling terbesar yang dimiliki oleh orang Kristen gitu, bisa memindahkan gunung. Karena ada satu ayat mengatakan, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memerintahkan gunung untuk beranjak. Biji sesawi itu sangat-sangat kecil gitu adik-adik. Jadi iman orang Kristen yang sekecil biji sesawi aja bisa melakukan hal yang besar. Tapi kata Tuhan, kalau tidak mempunyai kasih, ya tidak berguna. Ya, jadi luar biasa. Di atas segalanya yang harus kita lakukan adalah tetap kasih. Nah, kasih itu apa? Coba Kak Asrid bisa membacakan ayat yang ke-4 sampai ke-7 aja. Kak Asrid bisa membacakan ayat ke-4 sampai ke-7 dari 1 Korintus 13. Ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, adik, terima kasih Kak Astrid. Nah, adik-adik, jadi yang Tuhan mau itu bukan kita bisa memindahkan gunung kemana aja gitu ya. Kita menjadi orang yang pemurah, dalam arti kata membagikan makanan untuk orang-orang miskin. Terus bahkan kata Tuhan di sini memberikan diri kita untuk dibakar gitu. Kalau semuanya itu tanpa kasih ya percuma adik-adik. Jadi bukan berarti hal itu tidak boleh dilakukan. Yang penting kita lakukan adalah kita melakukan kasih yang Tuhan ajarkan. Karena orang Kristen harus menjadi sama seperti Allah. Sama seperti Allahnya itu karena apa? Allah itu adalah kasih itu sendiri. Ya, kita harus bisa menjadi seperti Allah, kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi kita harus menjalankan kasih itu sendiri. Dan di ayat ke-4 sampai ke-7 ini sudah jelas, meskipun ada ayat 8 sampai 11 atau 12 masih bicara tentang kasih. Tapi adik-adik, yang harus adik-adik coba lakukan di masa muda adik-adik, bahkan bukan masa muda aja, sampai rambut putih, sampai Tuhan akan memanggil kita, kasih ini yang harus kita praktekkan dalam kehidupan orang percaya. Karena sekali lagi kakak bilang, Allah itu adalah kasih, dan kita harus bisa menjadi anak-anak Allah, berarti anak-anak kasih gitu ya. Karena Allah itu adalah kasih, kalau kita disebut anak-anak Allah, berarti kita harus disebut juga anak-anak kasih. Berarti ya kita harus menjalankan kasih itu sendiri dan praktekkan adik-adik di ayat ke-4 sampai ke-7 ini. Sehingga boleh dikatakan ya kita berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Sehingga janji Tuhan di ayat yang Wahyu tadi bahwa kita akan masuk dalam kerajaan surga dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan dulu bangga kalau adik-adik misalnya tidak menyontek, adik-adik tidak melakukan hal-hal yang salah gitu ya. Suka membantu teman, bahkan membantu orang yang berkekurangan, suka memberikan sedekah gitu ya
Ya, kalau adik-adik lewat di lampu perempatan jalan, itu ada orang minta-minta, adik-adik suka ngasih. Tapi kalau dikatakan firman Tuhan, kalau kita tidak memiliki kasih, percuma yang kita lakukan, udah adik-adik. Jadi praktekkan kasih itu sendiri, dan niscaya Tuhan akan memberkati adik-adik. Memberkati adik-adik saja, gitu, orang tua adik-adik kita diberkati. Nah, memang tidak mengenakan ya saat ini masa pandemi corona, di mana-mana semuanya pembelajaran daring, bahkan ibadah juga lewat daring gitu. Pasti adik-adik udah rindu ya untuk bertatap muka. Udah hampir mau 2 tahun kita melakukan yang sifatnya online gitu, sifatnya online atau daring. Nah, mudah-mudahan kakak berharap semua adik-adik teruna minimal yang beribadah pada saat ini sudah divaksin, ya, vaksin, karena ada vaksin umur 12 sampai 17 tahun yang sudah dilakukan pemerintah. Dan ini diharapkan bisa membuka peluang adik-adik nanti bisa bertatap muka gitu di gereja dalam ibadah persekutuan teruna. Adik-adik di sini kalau kakak tanya ada yang belum divaksin belum atau semua udah divaksin? Ada yang belum divaksin belum? Saya belum, Kak. Siapa? Gerard Manurung, Kak. Oh, Gerard Manurung. Ada lagi yang belum divaksin? Adik-adik? Atau cuma Gerard di sini? Berarti Benaya, Brian, Darel, Gabriel, Riana, Peter, Yonatan, Yesaya, Diel, sama Luke udah divaksin? Udah divaksin semua? Udah ya? Udah. Ya, puji Tuhan. Jadi tinggal Gerard ya, Gerard Manurung. Kakak harap karena ini memang program pemerintah juga segera divaksin karena memang manfaatnya banyak juga ya adik-adik, mencegah kita memperkuat imun kita supaya kita tidak mudah-mudahan tidak terkena corona dan kita juga tidak menularkan gitu ya, tidak menularkan corona. Jadi ini juga mungkin nanti pengurus bisa berbicara dengan Om Sigalingging kalau memang 90% sudah divaksin, mungkin bisa bertatap muka gitu ibadahnya. Nah, adik-adik kembali ke prerogatif kita. Jadi adik-adik kakak ingatkan jangan lupa mempraktekkan kasih itu sendiri ya adik-adik. Jadi kakak bilang tadi, meskipun kita melakukan hal rohani yang bisa dipuji orang atau bisa dilihat orang, tapi kalau kita tidak melaksanakan kasih itu sendiri, kata Tuhan sia-sia. Ya, jadi adik-adik baca apa sih itu kasih? Yaitu yang tadi ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 12 ya, adik-adik baca sendiri dan adik-adik praktekkan. Dan bukan adik-adik saja, semua orang Kristen wajib mempraktekkan kasih. Karena Yesus itu terkenal dengan ajaran kasih. Dan Allah, kita percaya Allah itu adalah kasih. Dan kita disebut anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah, berarti kita disebut anak-anak kasih. Dan kita harus mempraktekkan ya. Nah, diharapkan firman Tuhan pada hari ini memberikan pencerahan kepada adik-adik dan kita semua bahwa apapun yang kita lakukan hal-hal rohani kalau tidak berlandaskan kasih itu semua atau sia-sia. Ya, kiranya firman Tuhan memberikan marifat kepada kita semua. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Biarlah contoh kehidupan jemaat di Efesus yang sudah melakukan hal rohani, hal yang benar yang menurut mereka, tetapi ada pandangan lain di hadapan Tuhan bahwa mereka melakukan hal yang salah, yaitu mereka telah meninggalkan kasih yang semula-mula. Untuk itu Bapak, ajarkan kami untuk mempraktekkan kasih yang sehakikat bahwa Allah itu adalah kasih. Sehingga kalau kami dipanggil anak-anak Allah, bahwa kami juga boleh dipanggil anak-anak kasih. Untuk itu mampukan kami Bapak, semua yang boleh hadir pada saat ini di ibadah teruna, bahkan teman-teman kami yang tidak bersama dengan kami dapat mempraktikkan kasih itu sendiri. Dan biar Roh Kudus sendiri yang memperkuat dan memampukan kami untuk melakukan seperti itu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Oke, adik-adik, kita mau respon firman Tuhan yang udah kita dengar. Kita mau nyanyi dari Gita Bakti 114 ayat 1 di setiap janjiku. Adik-adik, kita mau masuk di doa syafaat. Sebelumnya kakak boleh minta tolong Darel sama Benaya buat doa syafaat? Bisa? Bisa, Kak. Oke. Pokok doanya kayak biasa, orang tua dan teman-teman, serta sekolah, terus udah gitu ada gereja dan PT, sama bangsa dan negara. Nanti dibagi-bagi, dimulai dari Darel, terus dilanjutin sama Benaya, dan nanti ditutup sama Kak Diki ya. Oke. Sip. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Tuhan, agar kami melakukan ibadah IMPT ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang mungkin sedang bergereja di gereja Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, Engkau melimpahkan berkat-berkat kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para teman-teman kan mungkin belum dapat hadir dalam ibadah ini, ada atau urusan apapun, kiranya Engkau memberkati mereka dan bisa melibatkan mereka di ibadah minggu depan. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Tuhan, berkati kami, Tuhan, lindungi kami bila ada perpecahan satu sama lain di negara kami, Tuhan. Entah demo atau permasalahan yang timbul dalam negara kami, Tuhan, tutup bungkus kami, Tuhan. Tuhan, lindungi kami supaya kiranya perpecahan yang terjadi di negara kami bisa Kau perbaiki sehingga kami bisa menjalin hubungan satu sama lain dengan baik. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Berkati Tuhan gereja kami supaya gereja kami bisa menjadi gereja yang membangun kami umat-umatnya, Tuhan. Dan suatu saat kami ingin juga, Tuhan, supaya kami dapat kembali datang ke gereja kami, menyembah dan bernyanyi bersama teman-teman kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati para tenaga medis, dokter, perawat, Tuhan, yang sampai saat ini masih bertarung melawan virus COVID-19, Tuhan. Tuhan kiranya memberkati supaya cepat atau lambat COVID-19 bisa hilang dari negara kami, supaya kami bisa melakukan kegiatan kami sesuai apa yang harus kami lakukan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih sekali lagi kami panjatkan kepada-Mu untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Hingga saat ini Tuhan masih berikan kami kesehatan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan ingin berlakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
pada saat ini khususnya mau berdoa bagi Persekutuan Teruna. Tuhan berkati pengurus, bahkan kakak-kakak layan yang boleh setia melayani Tuhan di dalam Persekutuan Teruna hingga saat ini. Dengan berbagai kesibukan mereka, baik pekerjaan ataupun kuliah, mereka boleh mengambil bagian dalam pelayanan Persekutuan Teruna. Tuhan berkati para pengurus dan kakak-kakak pelayan dimanapun mereka berada pada saat ini. Dialah hikmat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, Tuhan selalu berikan bagi para pengurus dan kakak-kakak layan. Biarlah mereka selalu giat melayani Tuhan dengan kesibukan mereka masing-masing. Berdoa juga untuk adik-adik PT dimanapun mereka berada, di kelas berapapun mereka belajar pada saat ini, biar Tuhan memberikan roh hikmat, kepintaran, kepandaian kepada mereka, apalagi mereka harus mengikuti pembelajaran lewat online atau daring. Dan mungkin ada yang baru tahap percobaan untuk pembelajaran tatap muka. Tuhan berkati adik-adik kami ini di dalam pembelajaran lewat daring, online, ataupun tatap muka. Jauhkan adik-adik terkasih kami ini dari mara bahaya, khususnya dari pandemi corona. Dan mereka boleh mengikuti setiap pembelajaran daring, offline, ataupun tatap muka dengan baik. Sehingga sekali lagi ilmu yang diajarkan oleh sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA, dapat diterima mereka dengan baik. Sehingga itu dapat menjadi bekal mereka di masa yang akan datang. Tuhan, kami berdoa bagi program-program PT yang akan datang. Tuhan berkati, mungkin ada ibadah Natal ataupun ibadah akhir tahun, Tuhan berkati. Dan juga mungkin rencana-rencana ibadah PT untuk melakukan ibadah secara onsite, biar Tuhan sendiri yang mempersiapkannya, khususnya untuk kakak-kakak layan dan adik-adik layan. Biarlah syarat utama atau syarat yang membuat ibadah bisa diberlakukan secara onsite, yaitu sudah divaksin. Biarlah kakak-kakak layan dan adik-adik layan boleh mempersiapkan diri. Kami berterima kasih untuk kakak layan dan adik-adik layan yang sudah divaksin, dan yang belum, biar Tuhan sendiri yang akan menyiapkan tempat dan waktu untuk adik-adik yang belum divaksin agar mereka dapat divaksin dengan segera, sehingga itu dapat memberikan perlindungan bagi diri mereka dan memberikan perlindungan bagi orang, sehingga kerinduan ibadah onsite untuk Persekutuan Teruna ini dapat segera dilakukan di minggu-minggu yang akan. Karena kami bersyukur ruang-ruang ibadah untuk pelkat telah tersedia di gereja kami. Kami bersyukur untuk panitia pembangunan yang sudah menyiapkan ruangan-ruangan untuk ibadah-ibadah setiap pelkat di gereja. Kami bersyukur untuk semuanya itu, dan biarlah kami bisa menikmatinya dengan baik. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam hal apapun yang orang tua kami lakukan, sehingga mereka selalu dapat memelihara kami, melindungi kami. Dan berkat-berkat Tuhan selalu melingkup dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan teman-teman kami. Terima kasih Bapak. Sambut sempurnakan doa ini yang kami perlalaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya adik-adik bisa scan QR code yang tertera di layar adik-adik. Jangan lupa untuk tambahin angka 22 di akhir nominal adik-adik. Kalau 5.000 jadi 5.022 ya.
Sambil kita menyanyi dari Gita Bakti 80 ayat 1 dan 2, mari bawa persembahan. Adik-adik, kita mau serahin persembahan kita dalam doa syukur. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Tuhan titipkan kepada kami Tuhan. Kalau kami Tuhan boleh memberikan persembahan, biarlah Tuhan persembahan yang kami boleh berikan ini boleh jadi persembahan yang harum demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini juga Tuhan boleh dipakai untuk pelayanan, untuk gereja kami juga Tuhan. Kami serahkan Tuhan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, terima kasih untuk kehadirannya. Di sini Kasih melihat ada 15, kata lainnya 4, berarti 11 adik-adik lain. Terima kasih untuk kehadirannya. Seperti apa yang tadi Kak Deki udah sampaikan, semoga kita semakin dekat ya sama ibadah onsite, sama sekolah onsite yang udah sehari full gitu, nggak cuma beberapa jam pelajaran aja, yang nggak ada kendala dari kesehatannya, mungkin bisa vaksin, tapi sudah vaksin semua ya, kita dengar. Terus untuk ibadah onsite-nya juga semoga nggak lama lagi kita bisa ibadah onsite. Gitu. Kalau kalian ibadah onsite,
kita di gereja kan kita gedungnya ruangannya di lantai 2 ya. Nah, untuk orang tua sendiri ada masalah atau enggaknya nanti sampaikan lagi ke orang tua, mungkin melalui obrolan atau mungkin nanti ada dari pengurus kasih surat atau nanti dari gereja sendiri melalui ibadah-ibadah sektor mungkin ya bisa disampaikan. Cuma nanti menunggu keputusan dari gereja bisa onsite atau enggaknya. Jadi nggak online lagi. Jadi yang ibadahnya nanti biasanya nggak mandi dulu, nah mau nggak mau harus mandi. Kalau udah onsite, nanti ibadahnya yang pakai celana pendek, mau nggak mau nanti harus rapi. Nah gitu adik-adik. Tapi lebih seru lagi karena kita bakal ketemu secara onsite tanpa terbatas sinyal dan lain-lainnya. Untuk Kak Deki, terima kasih pelayanannya Kak Deki. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Kak Deki sekeluarga. Kak Deki ini yang belum tahu, dia adalah pengurus PT juga pada zamannya, kemudian jadi pelayan Tuhan melalui majelis, sebagai majelis di sektornya. Jadi Kak Deki ini udah lama malang melintang di perangkat PT, makanya nggak asing sama suasana PT. Mungkin mungkin adik-adik nih yang baru. Nah ini Kak Deki, dia itu kakak layannya Kak Stef, kakak layannya Kak Ola. Nah ini kakak gurunya. Jadi terima kasih untuk pelayanannya Kak Deki, terima kasih untuk Kak Ola, terima kasih untuk Aktif juga untuk pelayanannya. Adik-adik minggu depan kita masih online. Untuk yang katekisasi, selamat berkatekisasi habis ibadah. Kita masuk ke amanat pengutusan. Silakan Kak Deki. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah Persekutuan Teruna hari ini. Seberapapun yang hadir pada saat ini adalah kehendak Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan selalu menyertai kami, selalu melingkupi kami, bahkan melingkupi teman-teman, bahkan kakak layan yang tidak sempat hadir bersama-sama kami. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, silakan ambil saat teduhnya masing-masing ya. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Salam buat keluarga ya. Adik-adik, Kak Stef, Kak Ola, Kak Astrid, ya terima kasih. Terima kasih, Gabriel. Adik-adik ya. Sampai minggu.